Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Baik Ananda, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menghidupkan lampu LED ya, yang LED kecil-kecil itu dengan menggunakan Arduino Uno. Nah, dia ada langkah-langkahnya ya. Baik, kita cobakan. Kita ini dalam bentuk simulasi ya, belum produk jadinya. Biar tidak salah itu harus dalam simulasi dulu. Oke, kita buka yang namanya tinkercad.com. Tapi Tinkercad ini dia hanya bisa dibuka melalui laptop atau komputer ya. Yang versi mobilnya tidak ada. Oke, ini Bapak logout dulu ya, biar lebih jelas. Jadi Tinkercad ini, nah ini dia untuk simulasi banyak yang bisa dikerjakannya ini, simulasi 3D ada juga. Ini tampilan pertamanya, itu kita harus login terlebih dahulu. Pilih saja personal account. Nah, login aja menggunakan alamat Gmail. Oke. Nah, oke ya, karena di sini sudah terbuka Gmailnya, jadi dia langsung aja dibawanya ke sini. Kalau enggak, kita masukkan username dan passwordnya. Setelah ini kita pilih ini ya, create ini. Oke, pilih circuits. Ini di atas ini ya. Oke, selanjutnya kita pilih Arduino. Ini dia Arduino-nya ya. Lalu kita pilih LED. Nah, ini yang lampu LED kata Bapak tadi. Udah. Oke, sebenarnya sebelum kita mencobakan ini, kita harus tahu dulu karakteristik komponen itu. Ya, kemarin kita sudah mengenal ini ya, sedikit ya, pin digital ini dari 0 sampai 13 dan GND, yang lain belum ya. Nah, jadi tidak masalah, kita kenal menggunakan ini dulu. Yang kedua, kita harus mengetahui karakteristik nih lampu LED yang mau kita pasang ini. Karakteristiknya apa lampu LED ini? Yang pertama itu tunggu dulu. Ini kita geser ke sini. Ini Bapak pindahkan ke sini ya. Oke. Oke. Ini yang pertama itu nilai tahanannya RLED ya. Itu 0, artinya 0 ohm, artinya dia tidak punya nilai tahanan. Itu ya yang pertama. Artinya kita tidak bisa menghubungkannya secara langsung. Kalau terhubung secara langsung itu terjadi short circuit atau korslet ya nantinya. Yang kedua, dia ada tegangan forward. Tegangan forward itu maksudnya minimal tegangan sumber yang harus diterapkan. Tegangan sumber yang harus diterapkan ke LED. Nah, itu dia. Yang kedua, arusnya. Nah, arus LED. Berapa arus yang akan mengalir ke sini, batas maksimalnya. Batas maksimalnya berapa itu kita harus tahu. Oke, berapa ya yang maksimalnya ini? Kita buka aja sini Gemini.
cari tahu aja ya, yang to the point AI ya. Oke. Kalau untuk ilmu-ilmu eksak seperti ini, AI ini seharusnya akurat ya. Berapa arus maksimum LED yang akan kita gunakan nantinya bersama Arduino? Kita lengkap aja, nanti LED yang lain pula yang keluar. Ini dia katanya ya, 20 mA hingga 30 mA. Biasanya sekisaran itu. Berarti kita ambil aja yang 20 mA. Nah, ini dia. Kita harus tahu ini. Harusnya 20 mA. Nah, oke ya. Sekarang kalau Arduino berapa arus yang mengalir masing-masing pin Arduino itu? Kemarin rasanya 20 mA atau direkomendasikan ya, rekomendasinya sarannya maksimal 20 mA. Oke. Atau dia bisa mencapai 40 mA, tapi tidak disarankan yang sampai 40 mA itu. Oke, mari kita cobakan ini koneksinya secara langsung. Meledak ada Arduino-nya tanpa ada tahanan, karena dia ini idealnya memang tidak ada nilai tahanan di dalamnya ya. Oke, kita cobakan. Kita hapus dulu nih. Oke. Ini pin digital Arduino. Sebagaimana yang sudah kita pelajari itu. Oke ya, ini pin digital. Kita berfokus ke sini dulu ya, bukan ke pin analog. Ini ada pin analog dan pin-pin yang lain. Oke. Ini kakinya bengkok ini, kalau diluruskan berarti ini jadi panjang ya. Panjang. Yang panjang ini dia menuju ke sumber tegangan yang positif. Dalam hal ini dia ya, tegangan pin digital ini. Yang ini kecil kakinya itu menuju ke ground atau GND ini. Nah, ini yang negatifnya kalau di baterai. Bisa kita gunakan ini, yang lain itu sama ya. Dia terhubung itu. Nah, ya kita coba hubungkan ya. Hijau-hijau ini berarti kabelnya. Sudah kita hubungkan. Sekarang kita keluarkan tegangan 5 volt ini. Kalau di lampu rumah kita itu mengalirkan arus atau mengaktifkan tegangan 220 volt PLN itu, kita cukup dengan pencet saklar. Kalau ini tidak mau mengeluarkan tegangan di sini, kita harus melakukan pemrograman atau kode ini ya. Oke. Klik kode ini. Lalu di sini kita ambil teks continue. Ini kita push dulu. Push. Ini kode utamanya atau program utamanya. Forward setup berarti settingan awal nanti di dalam ini semua ya, di dalam kurung-kurung awal nih, enggak di luar ini. Di luar ini error nanti program kita. Enggak di luar ini, tapi di dalam sini. Kalau settingan awal di sini. Kalau loop untuk apa gunanya? Jika ada perubahan-perubahan di Arduino ini nantinya kode program, bisa nih diputar-putar nih nanti. Misal hidup pertama lampu merah jalan, hidup yang kedua lampu kuning, seperti itu ya, nanti diputar sini. Jadi cara kerjanya dari bawah sini, dari atas ini ke bawah, langsung ke bawah. Yang ini balik ke sini lagi. Itu yang namanya loop, tidak ke atas ini dia. Oke, kita lakukan pemrograman ya. Yang pertama kali itu kita harus memberitahunya si Arduino ini bahwa pin 13
itu akan digunakan untuk sumber tegangan. Kita beritahu dia. Cara beritahunya itu seperti ini, pin mode kita buat 13, output. Nah, karena dia mau mengeluarkan tegangan, kita mau menggunakannya untuk mengeluarkan tegangan. Tuh, kita beritahu dia dulu. Ini beritahu nih ya. Setelah beritahu, barulah kita keluarkan tegangannya menggunakan digital write. Nah, oke, menggunakan digital write 13 high. Nah, high menandakan tegangan yang keluar. Nilai tegangannya berapa yang keluar di sini? Nilai tegangan yang keluar di sini yaitu 5 volt. Nah, oke ya. Nah, ini 5 volt yang keluar di sini dari pin digital nih 5 volt. Nah, sudah kita aktifkan dia nih. Selanjutnya kita start simulasi. Oke, ini ingat ya, dia tidak ada nilai tahanan. Kalau tidak ada nilai tahanan berarti dia tuh short circuit, tidak ada yang membatasi arusnya. Bisa kita katakan arusnya besar jadinya. Oke, kita katakan seperti itu. Nah, oke, ibaratnya seperti itu ya, arusnya besar. Namun sebenarnya di sini ada tahanan juga, tapi tetap arusnya menjadi besar karena tahanan Arduino tuh belum cukup menampung untuk membatasi arus ini. Nggak dikasihnya seperti itu. Oke, start. Nah, meledak dia ya. Nah, berapa arus total yang mengalir ke sini jadinya? 53,5 mA. Oke ya, sebenarnya itu arusnya kecil sebenarnya itu ya, Nanda. Nah, oke, tapi kata Bapak tadi di awal dia harusnya akan mengalir besar karena tidak ada nilai hambatan di dalamnya. Ya, di hambatan ini tidak ada, tapi di hambatan Arduino itu masih ada. Cuma hambatan Arduino ini tidak disetting dia untuk membatasi arus short ini. Nah, tidak disetting seperti itu. Nah, jadi batasnya itu arus yang mengalir sekarang 53,5 mA, sedangkan batas Arduino itu sebenarnya maksimum 40 mA, rekomendasinya 20 mA. Nah, LED ini maksimum 20 mA, lewat dia nih ya. Nampak dia, makanya meledak dia. Nah, ini kan mengalir ini nih. Mengalir dia, mengalir. Ini mengalir nih, masuk ke sini. Mengalir. Ini batasnya 20 mA. Arduino kan mengalir juga ke Arduino nih ya. Batasnya itu, rekomendasinya itu 20 mA. Tahu mati angin 40 mA. Sedangkan arusnya sekarang itu 53,5 mA. 53,5 mA ya, enggak sesuai dia. Makanya dia di sini meledak dia. Bagi Arduino ini harusnya besar, tapi bagi kita sebenarnya masih kecil. Nah, gitu ya. Bagi Arduino dia besar itu. Dan nilai hambatannya tidak ada, R-nya sama dengan 0 sebagaimana yang Bapak beritahukan di awal. Ini sama seperti kita menghubungkan kabel secara langsung, tidak boleh. Oke ya. Boleh kita menghubungkan secara langsung. Nih, kita coba menghubungkan secara langsung ya. Secara langsung itu seperti ini. Kita masukkan dia ke GND. Ini kabel ini tidak ada dia nilai tahanannya ini ya. Idealnya ya. Ini tidak boleh kita menghubungkan ini tanpa adanya tahanan atau resistor. Ya, nilai tahanan. Beda dia nih. Ini maksimumnya 40 mA. Sedangkan kalau seperti ini ternyata dia katanya harus melaluinya 100 mA. Padahal dia apa tadi, kalau terhubung LED dia 53 mA. Berarti LED sebenarnya dia ada nilai
tahanannya. Oke ya, tapi idealnya 0 ya. Idealnya 0 LED tersebut. Makanya di LED tadi itu masih terbaca dia arus total itu 53 mA dan arus LED karena terhubung secara seri seperti itu dia juga 53 mA. Kalau terhubung secara langsung seperti ini arusnya 100 mA. Batas maksimum 40 mA. Jadi tidak boleh Ananda nanti ketika kita mencobakannya itu menghubungkan langsung seperti ini, tidak boleh ya. Udah meledak dia. Oke, sekarang kita pakai LED tadi. Oke. Oh, nggak bisa dia lagi nih. Oh, ini dia. Oke, kita pilih mana dia nih? LED nih. Kita tambahkan resistor nih. Karena dia nilai tahanannya sejatinya tidak ada. Sejatinya ya. Sejatinya tidak ada. Kita pakai aja kondisi ideal ya, 0 untuk perhitungan itu 0. Nah, jadi kita hubungkan ini tahanan nih. Oke. Oke. Oh, salah kita ya. Ini positif. Nah, kakinya ke sini dia nih ya. Yang kaki bengkok itu tadi harus menuju ke positifnya ini 13 nih. Oke ya. Nah, yang kaki lurusnya ini ke GND. Tuh, oke ya. Oke, kita coba simulasi. Ini sudah tidak meledak. Berapa nilainya ini berarti? Ini kita kasih 1 kilo ohm. Mungkin agak tinggi ini ya. Kalau 220 ohm. Kalau terlalu tinggi kita kasih lampunya tuh benar-benar redup ya. Nah, jadi kita kasih coba 220 ohm nilainya. Oke, start. Ini sudah oke dia, hidup dia ya. Berapa arus yang mengalir di sini itu bisa kita cek menggunakan multimeter nih. Oke, multimeter. Yang ini harusnya menuju ke kutub positif nanti. Kayak gini dia. Kita cek. Lihat ya. Ini kan mengalir nih. Yang ini kan menuju nih ya. Oke ya, menuju ke kutub positifnya 13. Oke, ini kutub positif kita ibaratkan, yang GND ini kutub negatif. Oke ya. Nah, ibaratnya di baterai seperti itu. Ini harus menuju positif kalau mengukur arus. Oke, yang ini menuju negatif atau GND. Oke, seperti itu. Kita lihat jika 220 volt ini berapa arusnya. Ini harus kita ubah dulu ya. Ini tegangan, ini yang harus kita ubah menjadi ampere. Oke, start. Nah, 11,1 miliampere. Batasnya rekomendasi 20 miliampere atau maksimum 40 miliampere. Ini masih redup. Kita coba kita kurangi angkanya 100 ohm. Tapi biasanya orang meletakkan di 220 ya. Cari aman dia ya. Nah, nih. Berarti seharusnya 100 ohm bisa dia ya. Nah, ngalirlah arus sebesar 19,5 miliampere. Nah, cari amannya ini 220 ohm aja kita letakkan. Kalau 0 bagaimana? 0. Nah, meledak dia kan. Tidak ada nilai tahanan short dia. Nah, gitu ya. Nah, ini kita letakkan ya di 220 ohm.
Nah, seperti itu cara menghubungkannya. Oke, sekarang kita coba mempraktekkan. Ini kita nilai resistor nih sudah dapat ya. Sekarang kita coba mempraktekkan bagaimana membuat lampu lalu lintas. Oke ya. Gimana membuat lampu lalu lintas. Ini kita bersihkan dulu. Yang ini kita ubah arahnya dulu biar enggak sini aja. Kayak gini dia ya. Ini positif. Oke, kita akan mempraktekkan cara membuat lampu lalu lintas. Ini kan satu lampu cuman. Kalau lampu lalu lintas itu dia ada 3. Kita ambil nih. Kita ambil nih. Merah, kuning, hijau. Oke, ini yang ini tunggu. Ini kita kopikan, kita tambahkan di sini. Ini kita tambahkan juga. Terus ini juga boleh ya. Ini terserah mau dari kaki mana dia. Oke. Selanjutnya kaki ya, kaki yang bengkok ini ke pin satu lagi ya. Ini kita pelajari ya bagaimana ya. Yang pertama pin 13 itu harus hidup dulu, lampu merah gitu kan. Setelah itu beberapa detik, baru lampu kuning ini hidup. Berarti pin 12 hidup, yang pin 13 kita matikan dia seperti itu pakai program. Selanjutnya pin berapa lagi yang kita gunakan? Pin 11 misalnya. Oke. Pin 11 kita hidupkan, berarti ke semua pin ini harus mati. Terus kita off kan. Oke, dulau namanya ya. Ini kita jalankan dia ke GND. Nih. Yang ini ke GND juga. Oke. Ini pengkabelan kita agak jelek sepertinya. Tapi tidak masalah ya untuk awal-awal nih. Tuh. Seperti itu ya. Jadi nak bisa kita ke 13 semuanya. Kalau ke 13 semuanya hidup lah semuanya nih jadinya. Jadi itu kita ganti warna. Apa ya? Merah, kuning, ini hijau. Merah, kuning, hijau, green. Tuh. Oke, ini yang pertama tadi. Merah aja hidup. Oke. Bagaimana kodenya? Oke. Yang pertama tentunya kita informasikan kita beritahu siapa ini, kita perintahkan dia bahwasanya pin 12 dan 11 juga akan kita gunakan sebagai pin output. 12 ya, 11 lagi ya. Kita beritahu dia kondisi awal. Ini kondisi awal ya nih. Oke ya. Bisa enggak kita kerjakan di sini dia semuanya ini? Kalau kita kerjakan di sini dia enggak ada looping, artinya dia nanti terbatas sampai hijau ini aja. Seharusnya dia balik ke merah nanti. Kita coba ya di void setup ini. Oke, yang pertama merah hidup. Nih kita lihat ya perbedaannya. Yang pertama merah kita hidupkan. Kita hidupkan dia selama 1 detik 1000, kita buat dia delay 1000. Setelah itu digital right, lampu merah tadi itu tentunya kita matikan dia dulu. Low dia ya. Oke. Barulah kita tunggu. Ya, barulah kita hidupkan yang kuning. Tapi sebaiknya ini kita pastikan semuanya dulu ya. Kondisi awalnya kan merah dulu hidup, berarti ini mati.
Nah, berarti ini kita kopikan digital red 12. Ini ya pin 12 ini ya. Nggak ada tegangannya. Itu kita kasih low, kita pastikan seperti itu. Pin 11 juga seperti itu. Pin 11 juga seperti itu dia. Gitu ya. Jadi ini hidup, setelah itu ini hidup, ini harus dimatikan. Seperti itu dia. Kita tahan dia selama 1 detik, kondisi seperti itu. Oke, lanjut. Setelah itu lampu ini yang mati, lampu ini mati, lampu hijau juga mati. Lampu yang kuning hidup, pin 12. Oke, ini kita kopikan saja biar cepat. Oke, yang ini low, semuanya low kecuali yang pin 12 high. Oke, ini delaynya kita 1 detik ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Hijau yang hidup, yang ini mati semuanya. Kita kopikan. Oke, hijau berada di pin pin 11 ya, pin positifnya. Oke, ini yang kita high-kan, tinggikan 5 volt itu ya. Ini kita low-kan. Nah, kita lihat ya perbedaannya ya. Apakah ini bisa berulang atau enggak? Kalau enggak bisa berulang, itu harus di loop ini kita tulis kode program untuk mengaktifkan tegangan ini. Kalau untuk memerintahkannya cukup di sini, void setup. Memerintahkan komputer untuk mengeluarkan tegangan. Nah, ini baru program untuk mengeluarkan tegangan ya, yang high atau mematikan. Oke, start ya. Oke, gitu ya. Nah, ada sampai sini aja dia hijau nih ya. Kondisi terakhir dia hijau ini yang hidup. Nggak balik dia lagi. Sedangkan kita butuh dia agar bisa balik kembali. Solusinya apa? Solusinya di sini kita tulis dia kode programnya. Ini kita stop dulu. Jadi seharusnya ini setelah dia sampai di kondisi ini, oke ya. Ini kan high nih, ditundanya sampai sini kan. Seharusnya dia balik ke sini lagi. Kalau ini kan hijau ditahannya lagi nih. Udah selesai tahannya. 1 detik, tapi tidak ada kode program di bawahnya lagi, tetap diaktifkannya ini. Sedangkan kalau dibalikkan dia putar dia sini, yang ini dia jalankan lagi ya. Lampu merah, high, hidup, baru putar-putar dia. Itu di loop bisa dilakukan. Makanya yang ini kondisi awal ya sebenarnya void setup itu. Oke, ini Bapak cut. Nah, ini cut, potong. Kita pindahkan di loop. Oke, kita rapikan di programnya. Nih, kita jalankan lagi. Oke ya, baru putar dia ya. Oke, ternyata pin 13 itu dia terhubung juga ke sini nih. Oke. Nah, hidup di sini. Ini LED bawaannya. Oke, kira-kira seperti itu cara menghidupkan lampu LED menggunakan Arduino. Kita tidak boleh tidak boleh tanpa resistor, karena dia menjadi short circuit. Short circuit itu tidak ada nilai tahanannya, tidak boleh kita menghubungkan kabel secara langsung. Oke, itu untuk karakteristik lampu LED ya. Tapi kalau untuk komponen lain, itu dia ada yang tanpa resistor, karena ada resistor bawaan di dalamnya, seperti itu.
Dan kita perhatikan juga arus yang mengalir ke komponen tersebut. Cara mengetahuinya bagaimana? Cara mengetahuinya ya kita carilah di game ini, di AI. Itu cara simpelnya ya. Kalau caranya lebih detail lagi apa? Kita carilah manualnya perusahaan yang membuat LED ini apa. Tapi itu biasanya dalam bahasa Inggris. Yang paling simpel itu ya AI. Yang kedua pakai lihat di YouTube dulu cara penggunaannya. Seperti itu. Oke Nanda, sekian dulu Nanda. Semoga ini bisa dipahami. Jika ada pertanyaan, silahkan diajukan di forum ya, tanya jawab ya. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.